Total Physical Response. Total Physical Response atau TPR adalah metode pembelajaran bahasa yang membangun koordinasi antara ucapan dan tindakan. TPR ini dicetuskan oleh Dr. James G. Asher. Karakteristik Total Physical Response. Mari kita lihat video berikut. Penerapan Total Physical Response. Total Physical Response dapat digunakan untuk belajar dan berlatih begitu banyak hal seperti A. Kosakata yang berhubungan dengan berbagai tindakan, contohnya senyum, memukul, sakit kepala. B. Materi grammar. C. Kelas bahasa. D. Kalimat perintah atau instruksi, contohnya berdiri, tutup matamu. Dan E. Bercerita. Kelebihan dan kekurangan dari Total Physical Response. Kelebihan dari Total Physical Response. Yang pertama, sangat menyenangkan. Siswa akan merasa senang, dan metode ini bisa menjadi penggerak yang nyata di dalam kelas. Yang kedua, sangat mengesankan, karena TPR membantu siswa untuk mengenal ungkapan-ungkapan dan kata-kata. Yang ketiga, baik untuk kinestetik siswa yang diperlukan untuk menjadi aktif di dalam kelas. Yang keempat, dapat digunakan baik di dalam kelas yang besar maupun kelas yang kecil. Dalam hal ini tidak menjadi masalah seberapa banyak siswa yang kita miliki. Sepanjang kita mempersiapkan untuk menjadi pemimpin, siswa akan mengikuti. Kelima, dengan aktivitas fisik akan mendapatkan makna yang menyeluruh secara efektif sehingga semua siswa mampu memahami dan menerapkan target bahasa. Keenam, sangat efektif bagi remaja dan anak-anak. Kekurangan Total Physical Response. Yang pertama, siswa yang tidak terbiasa melakukan tindakan tertentu akan merasa malu melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, TPR hanya benar-benar cocok untuk tingkat pemula. Yang ketiga, TPR harus dikombinasikan dengan yang lainnya karena membutuhkan banyak energi, sehingga siswa tidak merasa lelah belajar bahasa. Yang keempat, ketika seorang guru menggunakan TPR dalam pelajaran mereka akan mengalami kesulitan mengajarkan kosakata abstrak atau ekspresi. Sebagai solusi, guru dapat menuliskan kata pada kartu dengan gambar jika ada. Metode Silent Way. Metode pembelajaran Silent Way yaitu metode pembelajaran di mana peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran berlangsung. Guru lebih banyak diam, namun guru aktif menggunakan gerakan, gambar, dan rancangan untuk memancing dan membentuk reaksi. Guru menciptakan suasana lingkungan yang mendorong peserta didik untuk mencoba-coba dan memberikan fasilitas dalam proses pembelajaran. Karakteristik Silent Way. Yang pertama, pelajar diberi kesempatan untuk menyimak atau memahami penyajian dari pembelajaran bahasa. Kedua, metode ini digunakan untuk memperbaiki, mengkoordinasi, dan mengontrol. Ketiga, menyampaikan materi yang dipelajari secara lisan tetapi dibimbing dan dikoreksi.
Keempat, menentukan kosakata. Kelima, pendidik harus membenarkan kesalahan-kesalahan yang terjadi jika teman-temannya tidak membenarkan mereka. Penggunaan silent way. Kelebihan metode silent way. Yang pertama, kelas menjadi aktif dengan adanya tugas-tugas dan aktivitas-aktivitas dalam metode ini. Kedua, respon peserta didik dipancing tanpa adanya instruksi lisan dari guru dan tanpa pemberian contoh berulang. Ketiga, melatih peserta didik untuk membuat kesimpulan-kesimpulan dan keputusan secara tepat dengan cara membuat analogi-analogi sendiri. Keempat, dapat membantu fungsi memori siswa itu sendiri. Kekurangan metode silent way. Yang pertama, dipandang tidak praktis di ruangan kelas karena siswa membutuhkan dan menginginkan masukan yang lebih banyak dari guru. Kedua, pada konsep dasarnya, silent way memberikan kebebasan kepada pelajar untuk menentukan pilihan-pilihan dalam situasi-situasi yang disajikan termasuk dalam konstruksi kalimat. Cara ini memberikan kesan bahwa pelajar dapat menguasai situasi belajar. Namun dalam kenyataannya, gurulah yang menguasai materi dan jalan pengajarannya di dalam kelas. Jadi sebenarnya proses belajar mengajar masih berpusat kepada guru. Metode belajar konseling. Metode belajar konseling merupakan suatu metode yang diterapkan dalam pembelajaran bahasa dengan menekankan peran seorang guru sebagai konselor dan siswa sebagai klien. Sehingga dengan fungsi ini, dalam pembelajaran hendaknya guru mampu membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan pengetahuan yang dia inginkan. Karakteristik belajar konseling. Penggunaan metode belajar konseling.
Kelebihan dan kekurangan metode belajar konseling. Kelebihan dari metode belajar konseling adalah pembelajaran dilakukan dengan learning by doing, di mana siswa harus aktif berkomunikasi dengan pelajar lainnya sehingga mampu meningkatkan kemampuan berbahasa mereka secara bertahap. Sedangkan kekurangan dari metode ini adalah tidak bisa dipraktekkan pada kelas besar karena proses pembelajaran dengan metode ini melibatkan pengawasan yang cukup besar pula. Selain itu, dengan banyaknya tema yang muncul dalam proses pembelajaran ini menyebabkan bahwa pembelajaran dengan metode ini tidak cocok dilakukan di sekolah-sekolah yang memiliki kurikulum yang baku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.